Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan Ibu Siti Hovifah pada materi pembelahan meiosis. Nah, kita tahu nama lain dari pembelahan meiosis adalah pembelahan reduksi. Dengan ciri-ciri jumlah kromosom sel anak adalah setengah dari jumlah kromosom induk. Nah, tujuan dari meiosis adalah untuk mempertahankan keturunan dan juga untuk pembentukan gamet. Nah, pembelahan meiosis terjadi dua kali, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Sehingga dari satu sel diploid yaitu 2N akan menghasilkan 4 sel yang haploid. Sebelum terjadi pembelahan meiosis, maka sel itu mengalami fase pertumbuhan yang dikenal dengan tahap interfase, yaitu seperti pada tahap mitosis. Siklus sel dari meiosis itu sendiri ada dua, yaitu satu fase pertumbuhan atau persiapan energi yang dikenal dengan interfase, dan fase pembelahan tidak lain adalah meiosis itu sendiri. Oke, sekarang kita bahas tahap interfase. Tahap interfase adalah tahap di mana sel untuk mempersiapkan diri menuju ke pembelahan meiosis. Terdiri dari 3 fase, ada fase G1, fase S, dan ada fase G2. Fase G1 seperti pada mitosis di mana sel-sel ini sudah mengalami pertumbuhan, kemudian sudah ada persiapan energi sehingga metabolisme sel tersebut harus meningkat karena untuk mempersiapkan pembelahan selanjutnya. Selanjutnya adalah tahap S di mana ini terjadi sintesis DNA, mengcopy DNA lewat proses yang disebut replikasi DNA. Lalu terakhir adalah fase G2 di mana fase G2 ini sel-sel sudah mengalami pertumbuhan ke arah ukuran dewasa, yaitu sama seperti induknya. Kemudian organel-organel sel juga mengalami pertumbuhan dan sudah ada energi untuk persiapan menuju meiosis 1, meiosis 2. Sekarang tahap meiosis, ada meiosis 1 dan meiosis 2. Ya, kita lihat dulu gambarnya ini ya. Membran anak inti mulai menghilang. Kemudian ini kromatid berada di bidang ekuator, begitu juga sentriolnya. Setelah itu masing-masing akan ketarik ke pinggir kromatidnya. Setelah itu akan terbelah menjadi 2 sel. Nah, dari 2 sel ini membelah lagi, diawali dengan berada di bidang ekuator, ditarik kembali, kemudian jadilah 4 sel. Itu sedikit gambaran awal dulu. Diingat ini pada meiosis 2. Dan perlu diingat perbedaannya bahwa pada meiosis 1 itu profasenya itu ada 5 tahapan. Yang pertama adalah leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan yang kelima adalah diakinesis. Apa ciri dari masing-masing? Diperhatikan. Pada tahap leptoten itu kromatin menjadi kromosom yang mengalami kondensasi ya. Jadi semula kromatin ini berwenang panjang, kemudian mengalami penebalan, memebal, kemudian memendek, maka terbentuk kromosom terlihat seperti benang tunggal. Ini sentromernya, kemudian ini 2 lengannya. Setelah itu apa yang terjadi? Tahap selanjutnya adalah zigoten. Tahap di mana sentrosom ini membelah menjadi 2 sentrosom. Ini ya, ke kutub yang berlawanan, kemudian masing-masing sentrosom ini akan membentuk 2 sentriol di sini ya. Ini tidak digambarkan. Di sini ada sentrosomnya.
bergerak ke kutub yang berlawanan, mulai bergerak dan membentuk apa yang terjadi kromosom tadi. Ini akan membentuk sinapsis, hubungan, yaitu kromosom homolog yang lokusnya bersesuaian ini akan bersinapsis menjalin hubungan. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Kromosom tadi yang sudah mengalami sinapsis ini kan jadi 2 ya, maka akan menduplikasi diri membentuk 4 kromatid. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Masing-masing ini sudah mengalami 1 kromatid, ini sudah ada 4 lengannya. Itu yang disebut sebagai tetrad ya. Setelah itu tahap selanjutnya adalah diploten. Kromosom homolog ini yang terletak pada lokus yang bersesuaian dan ukurannya sama ya, ini berlekatan membentuk silang sehingga disebut kiasma. Badan kromosom ya, kiasma ini tempat terjadinya pindah silang. Nanti kalau patah di bagian ini maka terjadi pindah silang sifat, pertukaran sifat. Jadi ingat pada diploten terbentuk kiasma pada kromosom homolog yang memungkinkan terjadinya pindah silang. Tahap terakhir adalah terbentuknya benang spindle. Benang spindle ini terbentuk dari sentriol ya. Jadi diingat tadi sentrosom akan membentuk menjadi 1, 2 yang di dalamnya sentrosom tadi akan membentuk 2 sentriol, ini juga 2 sentriol, dan sentriolnya akan menghasilkan benang spindle yang berguna untuk menarik kromosom. Kemudian apa yang terjadi pada diagenesis ini, yaitu akhir dari profase, membran intinya mulai menghilang, anak intinya juga mulai menghilang. Tetrad yaitu kromatin tadi yang membentuk tetrad akan berada pada bidang ekuator. Jadi diperhatikan ini tadi ya, saya ulangi, leptoten ini kromatin berubah menjadi kromosom, kemudian zigoten ini kromosom yang mempunyai lokus yang bersesuaian yang dikenal dengan kromosom homolog, itu saling membentuk sinapsis berhubungan, kemudian kromosom ini akan mengganda menjadi kromatid. Jadi ini 1 benang, ini sudah 2 benang, sehingga ada berapa kromatid? 1, 2, 3, 4 ya, yang disebut dengan tetrad ya. Kemudian diploten ini kromosom yang mengalami sinapsis tadi maka akan menyilang ya, terjadi kiasma yang memungkinkan terbentuknya pindah silang. Kemudian diagenesis ini sentrosomnya membentuk sentriol, masing-masing sentrosom akan membentuk 2 sentriol, kemudian bergerak ke arah kutub yang berlawanan sambil menghasilkan benang gelondong. Benang gelondong ini yang menghasilkan adalah sentriol. Sampai pada akhirnya pada metafase 1 ini kromatid atau tetrad tadi, karena ini ya menumpuk menjadi berapa ini? 4 kromosom ya. Ya, ini 4, yang ini loh 4 kromosom, tapi nempel menjadi ini 2 kromatid, ini juga 2 kromatid, berada pada bidang ekuator. Gambar yang sesungguhnya begini. Oke. Sampailah pada tahap metafase 1 di mana kromosom homolog atau yang disebut kromatid atau yang disebut tetrad karena memiliki 4 lengan ya, kromosom tadi kan mengganda ya. Nah, itu bergerak di bidang ekuator. Sentromernya mengarah ke kutub, ini sentromernya. Jadi kromatid ini 1 sentromer loh ya.
Nah, tiap-tiap kromatid ini berikatan dengan benang spindel pada bagian sentromernya. Jadi benang spindel yang dihasilkan oleh sentriol tadi langsung mengarah melekat pada sentromernya dari kromatid tadi. Kemudian tahap selanjutnya adalah anafase, di mana kromosom homolog atau kromatid tadi ditarik oleh benang spindel ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian di sini membran sel ini sudah mulai melekuk ya ke bagian tengah. Sudah mulai melekuk tapi tidak begitu kelihatan. Nah, tujuan dari anafase 1 yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Ini ya, ini kromosom diploid menjadi haploid. Ini yang semula 4 kromatid, 1, 2, 3, 4. Masuklah pada tahap telofase di mana kromatid 4 tadi 1, 2, 3, 4 sudah terbagi masing-masing menjadi 2. Bagaimana caranya? Ini invaginasi semakin ke dalam, kemudian terbentuk sekat ya. RE ini membentuk membran inti. Bentuk sekat membran inti tadi mulai kelihatan, nukleolus juga mulai terbentuk, terjadi sitokinesis, pembagian sitoplasma, terbentuk 2 sel anak yang sudah haploid. Semula tadi adalah 4 ya, 4 kromosom, kemudian dipecah menjadi 2 kromatid ya. 4 kromosom mengganda menjadi 4 kromatid, akhirnya terbelah menjadi 2 kromatid. Selanjutnya selesai meiosis 1 maka terjadi tahap yang disebut interkinesis, tahap antara 2 pembelahan meiosis. Jadi antara meiosis 1 meiosis 2 itu ada tahap interkinesis. Nah, tahap interkinesis ini tidak mengalami replikasi DNA lagi. Jadi tidak ada proses yang namanya tahap interfase, tapi langsung ya menghasilkan 2 sel anak yang haploid dengan sepasang kromatid ini. Ya, kandungan DNA-nya rangkap yaitu 2 kopi, 1, 2. Setelah itu dilanjutkan pada tahap meiosis 2. Tahap meiosis 2 ini prosesnya singkat, yaitu langsung saja ya, membran nukleus ini dan anak nukleolus ini mulai menghilang kembali. Kemudian sentrosom ini membelah menjadi 2, lalu masing-masing sentrosom ini membentuk 2 sentriol. Ini di dalamnya ada 2 sentriol, ini juga di dalamnya ada 2 bulatan yaitu 2 sentriol yang berfungsi untuk menghasilkan benang gelondong atau benang spindel yang berfungsi untuk menarik kromosom atau kromatid ini. Oke, selanjutnya pada tahap metafase yaitu kromosom haploid tadi yang berisi 2 kromatid menuju ke bidang ekuator. Ini bidang ekuator ya. Setelah itu anafase 2, apa yang terjadi? Benang spindel menarik kromatid menuju kutub yang berlawanan. Apa yang terjadi? Sentromernya ini akhirnya pecah ya. Jadi begini ya, ini ditarik oleh benang spindel yang dihasilkan oleh sentriol, akhirnya sentromernya ini pecah. Maka berhasillah dia bergerak ke kutub yang berlawanan dan sudah membentuk kromosom karena sudah pecah tadi kromatidnya. Jadi yang bergerak pada anafase 1 adalah kromosom karena sentromernya sudah pecah. Nah, pada akhir anafase ini membrannya sel mulai melekuk ke dalam. Apa yang terjadi pada telofase 2? Membran nukleus dan inti haploid terbentuk kembali, membran inti juga terbentuk, anak inti juga mulai terbentuk kembali.
kromosom ini kemudian menipis, kemudian memanjang menjadi benang kromatin kembali, kemudian terjadi apa? Sitokinesis, kemudian terjadi karyokinesis, lalu terbentuklah dari satu sel tadi akhirnya menjadi 4 sel haploid. Oke, sekarang contoh dari pembelahan meiosis itu adalah pada peristiwa pembentukan gamet, yang disebut sebagai gametogenesis. Gametogenesis itu ada 2, yaitu yang pertama spermatogenesis. Apa itu? Pembentukan sperma. Bagaimana prosesnya? Di dalam tubuh laki-laki itu ada cikal bakal sperma yang namanya spermatogonium, ini diploid ya. Kemudian mengalami pembelahan mitosis akan menghasilkan spermatosit primer yang juga sama-sama diploid. Kemudian seiring perkembangan waktu maka spermatosit primer ini mengalami pembelahan meiosis 1, maka menjadi spermatosit sekunder yang sudah haploid. 2 spermatosit sekunder jumlah 2. Kemudian dilanjutkan dengan meiosis kedua, maka dihasilkan apa? Spermatid. Ini 1, 2, 3, 4, sebanyak 4 dihasilkan spermatid ya. Nah, setelah itu spermatid ini akan berdiferensiasi dan terbentuklah menjadi sperma yang haploid. Jadi dari 1 spermatogonium dihasilkan 4 sperma pada laki-laki. Kemudian pada perempuan maka akan terjadilah ini adalah gambaran terjadi di manakah spermatogenesis itu terjadi di tubulus seminiferus. Nah, tidak lain adalah berada di testis. Jadi yang paling dekat dengan lumen ini sudah matang, tapi yang jauh dari lumen di atas pinggir ini, di pinggir ini adalah cikal bakal dari sperma tadi yang disebut spermatogonium. Selanjutnya pada perempuan atau wanita ini terjadi oogenesis ya. Bagaimana prosesnya? Di dalam tubuh wanita itu ada cikal bakal ovum yang disebut oogonium. Ini masih diploid juga, kemudian mengalami pembelahan mitosis, menghasilkan oosit primer ya. Jadi menghasilkan oosit primer ini masih diploid. Diperhatikan kalau ini 4 kromosom, kalau ini sudah mengganda menjadi 4 kromatid. Setelah itu mengalami pembelahan meiosis 1, maka dihasilkan apa? Oosit sekunder yang sifatnya haploid dan badan kutub pertama yang disebut polosit juga haploid. Apa bedanya? Ukurannya, bahwa oosit sekunder ini lebih besar daripada sel badan kutub atau sel polosit. Perbedaan ini disebabkan karena pembagian sitoplasma yang tidak seimbang. Kemudian dilanjutkan lagi dengan meiosis 2, di mana oosit sekunder akan menghasilkan ovum ini dan juga badan kutub atau sel polosit 1. Kemudian badan kutub pertama akan menghasilkan, ketika meiosis menghasilkan 2 badan kutub kedua, sehingga dihasilkan berapa sel polosit atau sel badan kutub? 3, 1, 2, 3. 1 sel ovum yang haploid. Jadi bisa disimpulkan bahwa pada oogenesis hanya 1 sel yang fungsional, yang 3-nya adalah dihasilkan sel polosit yang tidak fungsional atau disfungsional.
Tapi kalau laki-laki tadi, spermatogenesis tadi, dia semuanya fungsional. Oke. Lalu bagaimana posisi di dalam ovarium kita? Ini ya, dari oosit primer ini dilindungi oleh sel folikel. Ini sel folikel ya. Ini sel folikel. Kemudian ketika akan berkembang menjadi oosit sekunder, maka dia dilindungi oleh sel folikel folikel sekunder. Jadi oosit sekunder ini dilindungi oleh folikel tersier sudah berlapis-lapis sampai pada akhirnya akan dilindungi oleh folikel de Graaff. Ketika folikel de Graaff ini sudah pecah, maka dia akan luruh, maka keluarlah oosit sekunder ini dan siap sudah menerima sperma atau terjadi fertilisasi. Itu jika kita mengingat materi kelas 11. Oke, lalu bagaimana dengan gametogenesis pada tumbuhan? Diperhatikan bahwa tumbuhan itu mempunyai alat kelamin betina yang disebut sebagai putik. Ini satu putik, dan alat kelamin jantan yang disebut benang sari. Ini sekelilingnya ada benang sari. Kita awali dengan pembentukan gamet pada bunga betina dulu ya, tidak lain adalah melalui alat kelaminnya yang disebut sebagai putik. Diperhatikan bahwa di dalam putik itu terdapat ovarium. Di ovarium atau boleh dikata calon bakal buah. Ini ovarium namanya. Di dalam calon bakal buah ini terdapat bakal biji ya, bakal biji yang disebut ovulum. Jadi kamu bayangkan suatu buah ya, sebelum jadi buah itu ada bakal buah. Di dalam bakal buah ada bakal biji. Nah, yang disebut ovulum, di dalam ovulum ini ada sel telur. Sel telur ini terbentuk dari apa? Jika kita lihat prosesnya, coba kita perhatikan ini ya. Ini ada sel-sel dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. 4 ini, nah diperhatikan ini dulu ya. Jadi, ini bakal buah, ini bakal biji. Nah, di dalamnya terdapat cikal bakal sel telur. Cikal bakal sel telur itu disebut sel induk makrosporosit. Ya, ovarium itu bakal buah, di dalamnya ada bakal biji yang disebut ovulum. Di dalam bakal biji tadi ada cikal bakal dari sel telur yang disebut sel induk makrosporosit atau megasporosit yang 2N mengalami meiosis menghasilkan 4 sel yang disebut 4 makrospora yang sudah N. Makrospora ini yang 4 hanya satu yang fungsional, 3-nya berdegenerasi. Kemudian satu sel makrospora ini mengalami pembelahan intinya yang disebut karyokinesis. Jadi diperhatikan, ini sel induk megaspora mengalami meiosis menjadi 4 megaspora, 1, 2, 3, 4. Dari 4 itu 3-nya berdegenerasi atau mati, 1 yang berkembang. Dari 1 megaspora ini intinya membelah 3 kali. Saya ulangi, intinya membelah 3 kali. Dari 1 menjadi 2, dari 2 intinya menjadi 4, dari 4 akhirnya menjadi 8. Jadi 1 sel dengan 8 inti. Ada 3 inti terletak pada kutub yang berlawanan, masing-masing 3, yang 2 berada di pusat.
Di manakah letak sel telur? Diperhatikan 8 inti itu ternyata satu inti yang dekat dengan lubang kecil yang disebut mikrofil itu adalah ovum. Ini ovum. Di sebelah kanan kiri dari ovum ada sel sinergit. Ini 1, 2, tujuannya melindungi sel ovum. 3 di kutub yang di kutub kalaza ini ada sel antipoda sebanyak 3. Dan yang berada di tengah disebut inti kandung lembaga sekunder yang jumlahnya 2. Semuanya N. Ini sel sinergit N, ovum N, sel inti kandung lembaga masing-masing N, sel antipoda sebanyak 3 ini adalah N. Jadi total di dalam satu sel megaspora itu menghasilkan di dalamnya ada 8 inti yang masing-masing haploid. Setelah itu, sebelum kita lanjut, lalu bagaimana yang laki-laki, yang jantan ya? Yang jantan punya alat kelamin jantan yang disebut benang sari. Di dalam benang sari ini ada kepala sari yang disebut antera. Ini kepala sari yang disebut antera, tangkainya disebut filamen ya. Jadi kalau diperhatikan benang sari ini ada kepala sari sama tangkai dari benang sari. Kepala sarinya disebut antera, di dalam antera ada kantong sari. Ini kantong-kantong ya, diperhatikan. Nah, di dalam kantong sari itu ada serbuk sari. Ini tadi ada serbuk sari. Di dalam serbuk sari itu ada sel induk mikrosporosit karena yang jantan ukurannya lebih kecil. Sel induk mikrosporosit ini mengalami meiosis menghasilkan 4 mikrospora. Nah, 4 mikrospora ini menyatu yang disebut pakai tetrat. Nah, nempel ya, masing-masing satu mikrospora ini mengalami pembelahan intinya. Nah, menjadi inti vegetatif dan inti generatif. Inti vegetatif tidak membelah, dia sebagai penunjuk jalan. Inti generatifnya membelah menjadi 2, yaitu inti generatif 1 dan inti generatif 2 yang sehingga dihasilkan sperma 1 dan sperma 2. Gambarnya begini ya, sel induk serbuk sari mengalami meiosis menjadi 2 mikrospora mengalami meiosis 2 menjadi 4 mikrospora, tapi ini lengket, nempel, dan masing-masing dari mikrospora ini mengalami karyokinesis, pembelahan inti menjadi inti generatif 1 ini ya, 2-nya inti saluran serbuk sari yang disebut inti vegetatif. Inti generatif mengalami pembelahan inti ya menjadi 2 sehingga dihasilkan inti sperma 1, inti sperma 2 yang disebut inti generatif 1, inti generatif 2 yang pada akhirnya menjadi sperma 1, sperma 2, sedangkan saluran serbuk sari intinya tidak membelah. Jika kita gambarkan ini kedudukannya, ini benang sarinya, maka posisi inti yang di depan itu adalah inti vegetatif, selanjutnya inti generatif 1 dan inti generatif 2. Nah, jika terjadi fertilisasi, maka apa yang terjadi? Inti vegetatif memberi penunjuk jalan kepada inti generatif. Lah, inti generatif pertama akan membuai sel telur sehingga dihasilkan zigot. N ketemu N maka zigotnya adalah 2N. Sel sinergitnya pelindung dari sel telur. Kemudian inti generatif 2 akan
membuahi sel inti kandung lembaga sekunder yang semula sudah ada 2 inti, N berarti 2N, ketambahan inti generatif dari inti generatifnya N berarti total adalah 3N. Maka terbentuk kandung lembaga sekunder itu dengan kromosom sebanyak 3N. Jika kita ilustrasikan ini, ya, lembaga kandung sekunder memiliki 3N, kromosomnya, zigotnya hanya 2N jika terjadi fertilisasi dan terbentuk zigot. Demikian akhirnya sudah tuntas pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.